Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana yang telah dijadualkan oleh sekolah, pada kesempatan ini pelajaran kita sebetulnya adalah SKI. Namun untuk kali ini kita akan mempelajari tentang tarikh tasyri'. Karena pada hari Selasa kemarin ada kesalahan sedikit. Ustaz mohon maaf. Jadi pada tarikh tasyri' sebelumnya, sebelum kita ujian MIT kemarin, telah kita pelajari tentang tawanan perang pada tasyri' periode Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di mana Al-Quran sebagai kalam Allah telah menjelaskan kepada kita tentang hukum tawanan perang dengan jelas di dalam surat Al-Qital atau surat Muhammad dan juga dalam surat Al-Anfal, di mana tawanan perang ini diperoleh oleh orang-orang Muslim yang menang melawan orang-orang kafir di waktu perperangan pada ketika orang-orang kafir telah ditawan oleh orang-orang Muslim. Kemudian mereka ada yang dibebaskan dan ada yang diminta tebusan. Yang diminta tebusan inilah yang disebut dengan budak ya. Budak yang berasal dari tawanan tadi. Namun tentu yang lebih baik tawan ini dibebaskan. Itu yang lebih baik. Namun kalau diminta tebusan alias dijadikan budak juga boleh. Syaratnya kalau dia dijadikan budak memang dipastikan atau setelah dipastikan musuh atau orang kafir ini kalah oleh pihak orang Muslim. Itulah kaji kita pada pertemuan sebelumnya sebelum kita meet. Akan kita lanjutkan sekarang menyambung apa yang telah kita pelajari kemarin, masih tentang tawanan perang. Wa hadhihi kalimatun fir raqiqi wal istirqaqi. Dan ini adalah sebuah ungkapan tentang budak dan keperbudakan. Artinya berbicara tentang tawanan perang maka identik dengan budak dan perbudakan. Kita akan lihat. Kana ar-raqiqu mawjudan bi aidil arabi hina ja'al islamu. Telah adalah budak ada di tangan orang-orang Arab hingga telah datang Islam. Jadi budak ini sebelum datang Islam ini sudah ada ya. Kemudian tak lama sudah itu Islam datang. Budak masih tetap ada. Lalu bagaimana? Fa'aqarrahum ala ma kana biaidihim. Maka telah menetapkan dia Islam akan mereka orang Arab atas sesuatu yang telah ada dia sesuatu di tangan mereka orang-orang Arab. Lalu budak yang dimiliki oleh orang-orang Arab setelah kedatangan Islam ditetapkan ketetapannya oleh Islam. Faqala fi suratil mu'minuna al-makkiyati. Maka telah berfirman di Allah SWT pada surat Al-Mu'minun yang Makkiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Walladhina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Dan yaitu orang-orang yang mereka orang bagi kemaluan mereka orang menjaga mereka orang, kecuali terhadap istri-istri mereka orang atau terhadap budak-budak mereka orang, maka sesungguhnya mereka orang tidaklah dicela mereka orang. Artinya ini kalau kita lihat firman Allah Ta'ala ini terdapat dalam surat Al-Mu'minun yang membicarakan tentang penghuni surga Firdaus. Maka dalam ayat ini Di antara penghuni surga Firdaus itu adalah orang-orang yang menjaga
faraj atau kemaluan mereka. Artinya tidak melakukan zina. Menjaga kemaluan mereka. Boleh tidak dijaga kemaluan itu kalau ditimpakan kepada isteri-isteri sendiri. Jadi kalau sudah menikah, laki-laki yang sudah menikah boleh menggauli isterinya, halal menggauli isterinya. Tidak menjaga farad pun di situ tidak berdosa. Atau kalau tidak kepada isteri oleh laki-laki, boleh terhadap budaknya. Budak yang bagaimana? Seperti tadi, budak yang boleh digauli atau disetubuhi ini, yaitu budak yang diperoleh dari tawanan perang, di mana musuh itu telah nyata kalah seperti uraian di atas. Maka dalam keadaan seperti itu, laki-laki yang tidak menjaga faradnya terhadap isterinya atau terhadap budaknya, maka dia tidak tercela lagi. Itulah nanti sebagai syarat atau sebagai tiket untuk memasuki surga Firdaus. Wa qala mithla dhalika fi suratil Ma'arij al-Makkiyati aidan. Dan telah berfirman dia Allah Subhanahu wa taala hal keadaan seumpama demikian sebagaimana dalam surah Al-Mu'minun tadi, pada surat Al-Ma'arij yang Makkiyah akan sempurna juga. Ai qabla ayyahsula minal muslimina, artinya sebelum bahawa hasil dari orang-orang muslim. Artinya harbun au qitalun, artinya pertempuran atau perperangan. Dalam surah Al-Ma'arij dijelaskan oleh Allah SWT sama halnya dengan surah Al-Mu'minun tadi. Jadi budak yang boleh disetubuhi adalah budak yang diambil dari tawanan perang, di mana musuh pada waktu itu sudah nyata-nyata kalah. Itu dia. Wa qala fi suratin nisa'i al-madaniyati fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum. Maka jika khawatir kamu bahawa tidak berbuat adil kamu, maka nikahilah oleh kamu akan perempuan satu orang saja atau budak-budak kamu. Artinya kalau kita rujuk surat An-Nisa ini, dari ayat yang kita baca sebentar ini, itu berbicara tentang poligami. Poligami itu dalam Islam boleh-boleh saja. Bagi laki-laki yang mampu beristeri lebih dari satu, boleh 2 orang perempuan isterinya, boleh 3 orang, boleh 4 orang. 4 orang ini terbanyak. Itu yang kita pelajari dalam usul fikih. Lalu bagaimana halnya kalau suami itu khawatir tidak bisa berlaku adil, padahal dia mampu untuk berseri banyak tapi takut tidak berlaku adil, maka diperintahkan oleh Allah SWT cukup isteri itu satu orang saja. Atau cukup budak saja. Kalau ada budaknya saja yang disetubuhi. Ya kan? Tapi kalau dia ada budak, kemudian juga ada isteri, mampu berbuat adil, itu lebih baik lagi. Itu dia. Kemudian, summa raghabahum targhiban syadidan fi tahririr riqabi wa izalatir riqi anha bi jumlati turukin. Kemudian telah menginginkan dia Islam akan mereka orang-orang Arab akan sempurna menginginkan yang bersangatan dalam memerdekakan budak dan menghilangkan keperbudakan darinya orang-orang Arab dengan sejumlah metode. Artinya, setelah kedatangan Islam, Islam sangat menginginkan di mana budak-budak yang ada di tanah Arab itu merdeka semua. Dan keperbudakan itu tidak ada lagi. Jadi, keinginan itu diutarakan oleh Islam atau diterapkan oleh Islam dengan sejumlah metode. Apa metodenya? Al-ula, yang pertama, annahu ja'alahu fi suratil baladi al-makiyati awwalal wajibati alal insani idza arada ayyashkurallaha ala ni'amihi. Metode yang pertama, bahwasanya Islam
telah menjadikan dia Islam akannya keinginan tadi dalam surat Al-Balad yang makiyah akan awal kewajipan-kewajipan terhadap manusia. Apabila bermaksud dia manusia akan bahawa mensyukuri dia manusia akan Allah Ta'ala atas nikmat-nikmatnya Allah Ta'ala. Faqala ba'da an amnana alaihi. Maka telah berfirman dia Allah Subhanahu Wa Ta'ala setelah bahawa memberi nikmat dia Allah Subhanahu Wa Ta'ala atasnya manusia. Artinya, kalau kita rujuk surat Al-Balad ini, ayat sebelumnya berbicara tentang Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan kepada manusia jalan kebaikan dan jalan keburukan. Kalau jalan kebaikan, tentu ada perintah-perintah Allah yang sifatnya wajib dan sifatnya sunat. Dalam ayat ini, kebajikan itu mengandung perintah wajib. Perintah wajib. Apa perintah wajib itu? Falaqtahamal aqabah. Maka tidak menempuh dia manusia akan jalan mendaki atau sulit. Wa ma adraka mal aqabah. Dan tahukah kamu, wahai Muhammad, apakah jalan sulit atau jalan mendaki itu? Maksudnya yang dimaksud dengan jalan sulit atau jalan mendaki ini adalah kewajipan-kewajipan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala terhadap manusia khususnya pada waktu itu bagi orang Arab lah terutama ya, bagi mereka yang sudah mendapatkan banyak rezeki dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk segera melaksanakan atau menunaikan perintah-perintah atau kewajipan-kewajipan dari Allah SWT ini. Apa saja perintah-perintah yang wajib itu? Yaitu fakku raqabah, yaitu memerdekakan budak. Jadi memerdekakan budak ini sebagaimana kita ketahui butuh biaya. Kalau orangnya tidak memiliki biaya, bagaimana memerdekakan budak? Jadi dengan memerdekakan budak, maka budak ini lama-kelamaan akan habis dan keperbudakan itu tidak ada. Itu inti dari ayat ini ya. Kemudian yang kedua, memberikan makan pada di hari lapar. Memberikan makanan pada di hari lapar. Kepada siapa makan itu diberikan? Yatiman dza maqrabah. Akan anak yatim yang dekat. Tentu ini memberikan biaya lagi bagi orang yang mendapatkan rezeki lebih dari Allah SWT. Setelah dia menikahkan budak, diperintahkan juga oleh Allah SWT untuk memberikan makanan kepada anak yatim yang kelaparan. Butuh biaya ya. Kemudian, au miskinan dza matrabah, atau akan orang miskin yang fakir. Orang miskin yang fakir, dia tidak makan kan. Kalau sebut fakir kan, sama-sama tahu dalam fikih kan, tidak ada usahanya, tidak ada hartonya. Perlu dibantu oleh orang-orang yang punya kelebihan harta. Ini biaya juga ya. Tidak mampu dalam membantu ini, kecuali bagi orang yang diberi rezeki oleh Allah SWT lebih dari yang lain. Kemudian, summa kana minal ladzina amanu wa tawasaw bis sabri wa tawasaw bil marhamati. Kemudian telah ada dia manusia yang mendapatkan nikmat dari Allah SWT terina dari orang-orang yang telah beriman mereka orang dan telah berwasiat mereka orang dengan kesabaran dan telah berwasiat mereka orang dengan kasih sayang. Mereka itulah golongan-golongan yang berkasih sayang. Jadi manusia yang mendapatkan nikmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada waktu itu ya, katakanlah orang-orang Arab, ada di antara mereka itu yang beriman kepada Allah. Beriman kepada Allah, ada juga yang tidak ya. Kemudian ada juga yang sehat menasihati dengan kesabaran, sehat menasihati dengan kasih sayang. Inilah perintah-perintah Allah atau kewajipan-kewajipan
dari Allah terhadap orang-orang yang diberikan oleh Allah SWT kelebihan harta dalam rangka mensyukuri nikmat-nikmatnya. Yang pertama tadi, memerdekakan budak. Ini yang pertama, ini yang inti dari kajian kita pada kesempatan ini. Dengan memerdekakan budak, maka budak itu akan lama-kelamaan akan bebas semua dan keperbudakan itu tidak ada lagi. Inilah metode pertama yang dilakukan oleh Islam dengan cara memerintahkan orang-orang yang memiliki harta lebih oleh Allah SWT untuk memerdekakan budak. Itu dia. Faja'ala fakkar raqabati amamal qisali allati yaqumu biha al-insanu bi syukri maulahu. Maka telah menjadikan dia Islam akan membebaskan budak di awal perkara-perkara yang tetap dengannya perkara-perkara itu manusia dengan mensyukuri maulanya manusia atau Tuhannya manusia. Kita lihat kan kewajipan-kewajipan di dalam surat Al-Balad ini, yang pertama sekali disebut oleh Allah SWT adalah memerdekakan budak. Jadi sangat inginnya Islam bagaimana budak ini habis, bagaimana keperbudakan itu habis, sehingga diletakkan pada susunan pertama memerdekakan budak. Lalu seterusnya memberikan makanan kepada orang yang kelaparan berupa anak yatim, orang miskin dan lain sebagainya. Itulah pelajaran kita pada kesempatan ini. Sekali lagi Ustaz mohon maaf. Sebetulnya pelajaran kita adalah SKI, namun dituangkan juga pelajaran tarikh. Bertasamuh sajalah kita. Karena hari Selasa kemarin itu ada kesalahan sedikit. Ustaz mohon maaf sekali lagi. Untuk tugas dapat dilihat dalam Google Classroom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.